pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian dalam kondisi sehat walafiat. Tetap mengikuti anjuran daripada pemerintah, tetap di rumah. Jikalau kalian melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan di luar, selalu usahakan memakai masker. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan seorang gubernur jenderal yang terkenal sangat kejam, yang bertangan besi, yaitu adalah Herman Willem Dendels. Mungkin kalian yang pernah melintasi jalur Pantura, jalan raya Pantura, atau biasa mempunyai kepanjangan Pantai Utara, itu adalah hasil pokok daripada yang dibuat pada masa pemerintahan Herman Willem Dendels, di mana jalur Pantura yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang memanjang dari Anyer sampai dengan Panarukan, itu adalah hasil pada masa pemerintahan Republik Dendels. Nah, pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih detail bagaimana Dendels itu bisa berkuasa di Jawa, yang nantinya pokoknya tadi bisa membangun sebuah jalan raya yang masih bisa digunakan sampai dengan di era sekarang. Masa pemerintahan Republik Batav. Pada tahun 1795 terjadi perubahan politik di negeri Belanda. Pasukan Perancis itu menyerbu Belanda, yang menyebabkan Raja Willem yang kelima itu melarikan diri ke Inggris, sehingga Belanda dapat dikuasai oleh Perancis. Kemudian dibentuklah pemerintahan baru yang dinamakan Republik Batav. Sebagai pemimpin daripada Republik Batav yaitu adalah Louis Napoleon, yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Raja Willem V yang sebelumnya di pengasingan yang ditempatkan di kota Kew oleh pemerintahan Inggris, dan Raja Willem V itu mengeluarkan sebuah perintah yang dikenal dengan surat Kew. Isi daripada perintah tersebut adalah para penguasa di negeri jajahan Belanda itu menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Di pihak Perancis dan Republik Batav itu juga segera melakukan tindakan dengan mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, ditunjuklah seorang muda dari kaum Republik Batav untuk memimpin Hindia Belanda, yaitu adalah Herman Willem Dendels. Masa pemerintahan Herman Willem Dendels 1808 sampai dengan 1811. Herman Willem Dendels terkenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Tugas utama daripada Dendels yaitu adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Selain itu, Dendels juga harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dilaksanakan Dendels ketika mengemban tugas sebagai seorang gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari negara induk, yaitu adalah pemerintah Batav. Bidang pertahanan dan keamanan. Demi mempertahankan Pulau Jawa, berikut adalah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Dendels. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut yang ada di Anyer dan di ujung kulon. Akan tetapi, pembangunan ini dikatakan kurang begitu berhasil. Untuk yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara. Penambahan jumlah tentara ini diambil dari orang pribumi, yaitu yang semula dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Yang keempat, membangun jalan raya Anyer sampai dengan Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1.100
km. Di bidang pemerintahan ada beberapa langkah-langkah yang dirasakan oleh Dendels untuk memperkuat kedudukannya yang di Nusantara. Yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja yang ada di Nusantara. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, yang mana setiap wilayah yang memiliki otoritas. Kemudian setiap prefektur itu dikepalai oleh seorang prefek, dan setiap prefek itu bertanggung jawab pada seorang gubernur jenderal. Setiap prefek juga membawai para bupati. Untuk yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional itu dirubah menjadi pegawai pemerintahan yang mendapatkan gaji. Yang keempat, kerajaan Banten dan Cirebon itu dihapus dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Di bidang peradilan, Dendels itu berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Yang pertama, membentuk 3 jenis peradilan. Untuk peradilan yang pertama, untuk orang-orang Eropa. Yang kedua, peradilan untuk orang-orang timur asing. Dan yang ketiga yaitu adalah peradilan untuk orang-orang pribumi. Kemudian yang kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi itu ditegakkan tanpa pandang bulu. Kemudian di bidang sosial ekonomi ada beberapa kebijakan dan tindakan daripada Dendels. Yang pertama, memaksakan perjanjian dengan penguasa kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, melaksanakan pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat itu diwajibkan menyerahkan hasil pertaniannya. Yang kelima, melaksanakan penjualan tanah kepada pihak swasta. Yang B, masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jensen. Pada bulan Mei tahun 1811, Dendels dipanggil pulang ke negerinya. Dia digantikan oleh John William Jensen. Sebelum Jensen menjadi seorang gubernur jenderal, sebelumnya itu menjadi gubernur jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan, yaitu pada tahun 1802 sampai dengan 1806. Kemudian pada tahun 1806 Tanjung Harapan itu jatuh ke tangan Inggris, dan pada tahun 1810 Jensen diperintahkan untuk pergi ke Jawa, dan pada tahun 1811 itu menggantikan Gubernur Jenderal Dendels. Lord Minto, seorang penguasa Inggris di India, itu memerintahkan Raffles untuk segera menguasai Pulau Jawa. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris itu muncul di perairan Batavia. 26 Agustus 1811, Batavia itu jatuh ke tangan Inggris. Jensen mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jensen itu ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.